Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 nomor urut 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang konsep equilibrium pasar yang beranggotakan saya, Fairuza Vilailatul Badriah, Erit Yogi Pratama, Frajun Naim, Ahmad Vicky, dan Gilang Abrilian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan permasalahan. Yang pertama, latar belakang. Pasar akan mengalami keseimbangan equilibrium jika kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah pada makalah ini adalah seputar tentang keseimbangan pasar. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial, untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan tenaga pengajar, dan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum. Yang keempat ada permasalahan. Apakah yang disebut dengan keseimbangan? Apakah yang disebut dengan ketidakseimbangan? Apakah yang disebut dengan inverse supply dan statis komparatif? Apakah dampak pajak bagi keseimbangan pasar? Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi bertemunya antara permintaan dengan penawaran, sehingga harga yang diminta PD sama dengan harga yang ditawarkan PS, atau jumlah yang diminta QD sama dengan jumlah yang ditawarkan QS. Selanjutnya, perubahan kepermintaan dan titik keseimbangan pasar. Pergeseran kurva permintaan ke kanan akan mengakibatkan harga P dan jumlah barang yang diminta QD meningkat. Dan pergeseran kurva permintaan ke kiri akan mengakibatkan harga P turun dan jumlah barang yang diminta QD berkurang. Perubahan penawaran dan titik keseimbangan pasar. Pergeseran kurva penawaran ke kanan akan mengakibatkan harga P turun dan jumlah barang yang ditawarkan QS meningkat. Dan pergeseran kurva penawaran ke kiri akan mengakibatkan harga P naik dan jumlah barang yang diminta QD berkurang. Dampak pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan setelah pajak adalah PD sama dengan PS plus pajak. QD sama dengan QS, di mana QS min C min D dalam kurung P min pajak dalam kurung. Dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan setelah subsidi adalah PD sama dengan PS min subsidi. QD sama dengan QS, di mana QS min C min D dalam kurung P dikurangi subsidi. Bab 3 pembahasan. 1. Keseimbangan. Analisa keseimbangan adalah analisa penyesuaian harga menuju kesepakatan antara keputusan penjual dalam penawaran dan pembeli dalam permintaan. Ketidakseimbangan. Misal harga pasar lebih rendah dari P, maka jumlah permintaan naik sedangkan penawaran turun. Artinya terdapat kelebihan permintaan, express demand. Sebaliknya, jika harga pasar lebih tinggi dari P, maka jumlah permintaan turun sedangkan penawaran naik. Artinya terdapat kelebihan penawaran, excess supply. Berikut adalah kurvanya. Yang sebelah kiri, harga keseimbangan hanya ditentukan oleh demand, dan sebelah kanan harga keseimbangan hanya ditentukan oleh supply. Selanjutnya yaitu inverse supply. Supply dipandang sebagai fungsi harga yang ditentukan oleh jumlah yang ditawarkan dan dikenal. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu statis komparatif. Merupakan analisa dua kondisi keseimbangan. Karena merupakan analisa statis, maka yang dibahas hanya hasil akhir kondisi keseimbangan dan bukan proses penyesuaian adjustment dalam mencapai kondisi keseimbangan.
Selanjutnya yaitu pergeseran kedua kurva yang tidak mengubah harga keseimbangan. Yang keempat adalah dampak pajak. Pajak kuantitas merupakan jumlah absolut yang ditambahkan pada harga penawaran per unit. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, pajak nilai merupakan nilai persentase yang ditambahkan pada harga penawaran per unit. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar pergeseran kurva. Pergerakan di sepanjang kurva. Pajak juga dapat menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva demand dan supply. Bagi konsumen, naiknya harga yang disebabkan oleh pemberlakuan pajak menyebabkan turunnya jumlah permintaan dan permintaan bergerak ke kiri atas kurva D. Bagi produsen, naiknya biaya yang disebabkan pemberlakuan pajak menyebabkan turunnya jumlah produksi dan penawaran bergerak ke kiri bawah. Ketika pada akhirnya jumlah D sama dengan jumlah S, maka ditemukan harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, deadweight loss akibat pajak. Pemberlakuan pajak menyebabkan naiknya harga yang harus dibayar konsumen dan turunnya harga yang benar-benar diterima produsen. Hal tersebut jelas merupakan cost untuk demander dan supplier, akan tetapi menurut ekonomis, cost yang sebenarnya adalah penurunan jumlah output. Selanjutnya adalah efisiensi Pareto atau Pareto optimal. Efisiensi Pareto, kondisi ekonomi di mana tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Dan pada kesimpulannya adalah pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pajak dan subsidi juga berpengaruh pada keseimbangan pasar. Terima kasih.